mobil listrik ini kita akan langsung tanyakan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia malam ini. Selamat malam Pak Bahlil. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ini menarik adalah mobil listrik di tengah investasi yang melampaui target. Jadi peta jalannya seperti apa sih Pak? Siapa saja yang akan berinvestasi? Mbak pas sekali sebelum saya jawab pertanyaan tentang peta mobil listrik, saya ingin sedikit meng-highlight kembali kepada data tadi bahwa investasi itu memberikan kontribusi 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, investasi itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi sektor hulu migas, sektor keuangan, sektor pemerintah, dan investasi langsung baik PMA maupun PMDN. Nah, BKPM dalam ruang lingkup kewenangan dan tugasnya itu berbicara pada poin keempat, yaitu PMA, penanaman modal asing, sama penanaman modal dalam negeri. Tidak termasuk sektor keuangan, tidak termasuk hulu migas, dan tidak termasuk sektor pemerintah. Biar kita persepsinya sama gitu, Bapak sekali. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan pertanyaan peta jalan mobil listrik di tahun 2020. Saya ingin mengatakan bahwa rujukan kita itu sebenarnya di Perpres nomor 55 tentang percepatan untuk mobil listrik. Di situ tahun 2018. Nah, namun kita sendiri tidak pernah waktu itu melakukan analisa secara detail terhadap percepatan kebutuhan mobil listrik dengan melihat resources sumber daya alam kita. Ternyata Mbak, harus kita akui bahwa hampir 50% komponen mobil listrik itu ada pada baterai. Nah, secara kebetulan baterai mobil itu bahan bakunya berasal dari nikel. Dan nikel di dunia itu 20% ada di Indonesia. Jadi bahan baku baterai itu ada dari kobalt, nikel, dan mangan. Jadi untuk membangun baterai mobil di Indonesia itu bahan bakunya ada sekitar 85%. Itulah yang diuntungkan untuk kita. Nah, kemudian bagaimana sih melakukan percepatan? Tidak bisa kita hindari, harus kita akui bahwa percepatan pembangunan mobil dan kendaraan listrik ini adalah bagian instrumen untuk pertama mengurangi defisit neraca perdagangan kita dalam posisi impor oil and gas. Yang kedua, ini juga berdampak pada bagaimana mengurangi subsidi kita kepada BBM. Dan yang ketiga adalah ini adalah momentum yang tepat untuk Indonesia dalam membangun persepsi dunia bahwa kita punya cadangan sumber daya alam yang mampu memberikan kontribusi kepada dunia dalam konteks baterai mobil. Nah, kalau ditanya seberapa dalam yang sudah dilakukan, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di beberapa bulan terakhir kami dengan Kementerian Menkominfo, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian itu sudah mengawali dengan penandatanganan MOU dengan Hyundai pada 2019 bulan November di Busan. Waktu ketika kunjungan Pak Presiden KTT di Korea. Di situ kita sudah memulai untuk Hyundai melakukan proses awal pembangunan pabrik mobilnya di Jawa Barat, Cikarang. Di sana sudah didesain untuk salah satu produknya, insya Allah kalau 2021 ini clear, itu sudah bisa memproduksi pada 2022 awal. Okay. Itu Mbak, kira-kira. Oke, sudah ada Hyundai, lalu apa lagi Pak? Hyundai, jadi gini, sekarang ada empat yang masuk ya, ada 4 konsorsium ya, grup. Pertama adalah LG. LG itu akan bangun baterai dari hulu ke hilir, dari mulut tambang, dia akan bekerja sama Antam. Kemudian LG itu menggandeng salah satu di antaranya Hyundai. Kemudian POSCO. Nah, kolaborasi LG ini dengan BUMN. Di mana BUMN itu adalah Antam, Main ID, kemudian Pertamina, dan PLN. Itu satu. Itu investasinya 9,8 billion. Dan ini investasi yang betul-betul terintegrasi pertama di dunia. Sebab apa? Mulai dari tambangnya, smelternya, prokursor, cathode, baterai sel, mobil, sampai dengan baterai pack-nya. Itu satu. Yang kedua CATL. CATL ini juga mulai bangun, ini investasinya
kurang lebih sekitar 5,2 billion US dollar. Ini juga sudah taken ini. Oke. Bahkan kalau LG di kuartal pertama 2021 udah groundbreaking. Kemudian lagi BASF. BASF ini juga sudah menyampaikan minatnya untuk masuk membangun industri mereka. Yang terakhir adalah Tesla. Nah, Tesla ini saya lihat juga sudah sangat serius sekali. Ini untung COVID, kalau tidak COVID, Januari ini diagendakan sudah masuk Indonesia. Begitu, Adinda Paskalis. Dari semua ini Pak yang sudah masuk dan akan direncanakan punya potensi, sebenarnya targetnya berapa sih Pak untuk investasi ini? Kalau total ya, LG aja 9,8 billion. Itu setara dengan 142 triliun. Kemudian CATL itu 5,2 billion US dollar. Itu setara dengan 73 sampai 74 triliun. Kemudian Tesla itu juga kurang lebih hampir sama dengan LG. Tapi proposalnya, finalnya akan disampaikan. Tapi nggak akan jauh-jauh dari situ deh. Kapan Pak untuk Tesla ini Pak? Ini yang dinanti juga. Kami targetkan insya Allah komunikasinya kalau sudah bisa masuk pesawat dari luar. Sekarang kan kita lagi lagi mengatur penerbangan dari luar kan nggak boleh masuk dulu. Kita rencanakan sih paling lambat Februari. Doakan deh COVID selesai cepat, Mbak. Oke, Februari perbincangannya atau diskusinya lebih dalam berarti ya? Iya. Oke, ini juga saya ingin... Diskusi awalnya sudah jalan ya, diskusi awalnya udah jalan dengan Pak Menko Marinvest udah jalan. Dan akan dilanjutkan di Februari? Ya. Pabrik-pabrik besar dengan investasi besar, ini lokasinya tadi Hyundai ada di Jawa Barat dan beberapa tempat lain. Tapi untuk bisa menyerap tenaga kerja lalu juga bisa mengolah dan mendapatkan dan berhubungan dengan industri lokal atau UMKM ini apa yang akan dilakukan Pak? Ya, kita ambil contoh katakanlah satu ya. MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan LG yang disaksikan oleh Menko Perekonomian mereka di Korea. Salah satu poinnya adalah yang selama ini menurut saya belum kita maksimalkan ya. Saya melakukan negosiasi kemarin, sempat deadlock. 1 hari saya nggak berangkat, nggak balik ke Korea. Akibat karena satu klausul yang saya minta adalah konsorsium LG maupun konsorsium BUMN wajib menggandeng pengusaha nasional yang ada di daerah dan UMKM dalam seluruh rantai pasok. Kenapa? Karena perintah Bapak Presiden adalah setiap investasi yang masuk ke daerah harus bisa memberikan dampak ekonomi yang optimal. Tidak hanya bagaimana pertumbuhan ekonomi kawasan terjadi, tapi juga bagaimana keterlibatan pengusaha-pengusaha lokal termasuk UMKM. Tadi saya sempat melihat dari kakak saya di Indef, tadi menyampaikan bahwa penting untuk ada kolaborasi dengan UMKM. Saya ingin mengatakan begini, 50% komponen mobil listrik itu baterai. Dan di setiap tahapan baterai itu untuk LG itu melibatkan BUMN, pengusaha nasional, pengusaha daerah, dan UMKM. Dalam konteks itulah kemudian kita akan mendorong mereka untuk bagaimana resources lokal, nasional, semaksimalnya dipakai termasuk TKDN-nya. Gitu. Oke, jadi itu yang penting ya Pak ya, jangan sampai ini SDA-nya dikeruk tapi tidak berdampak pada SDM dan juga tenaga kerja di Indonesia tentunya. Oh iya. Semua sekarang begini deh. Perintah Presiden kepada kami sebagai Kepala BKPM adalah setiap investasi yang masuk harus dijamin sejak awal agar bagaimana mengoptimalkan pertama TKDN kita. Yang kedua tenaga kerja kita. Yang ketiga kolaborasi. Swasta nasional yang besar dengan swasta nasional asing yang besar dengan swasta nasional yang medium dan yang kecil. Jadi nggak boleh dipisah-pisahin supaya semua ini tumbuh. Baik. Karena salah satu poin kenapa pertumbuhan ekonomi itu penting terjadi di negara kita itu dalam rangka pemerataan. Nah pemerataan itu bisa terwujud kalau ada kolaborasi. Nah disinilah sebenarnya kita lakukan sekarang. Di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 90 juga mengamanatkan seperti itu, Mbak. Jadi, kita akan nantikan berarti ya Pak Bahlil. Betul. Oh iya, pasti. Oke, Februari ada Tesla dan kita akan nantikan. Ada 5 berarti tadi yang sudah Pak Bahlil ceritakan. Terima kasih Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah bergabung di Kompas Bisnis Berita Utama malam ini. Sehat selalu Pak Bahlil. Sehat, terima kasih.